Berlatar di London, tepatnya di rumah sakit Grace Mary Hospital, kita diperlihatkan seorang wanita tua bernama Manu. Terlihat ia sedang merencanakan untuk kabur dari rumah sakit dengan mengelabui petugas kebersihan. Ia kemudian pergi ke tempat seorang pengacara imigrasi terbaik bernama Patel alias Kang Chalo untuk mendapatkan visa ke India. Namun terjadi perdebatan karena orang tersebut mengatakan ini membutuhkan waktu yang lama mengingat kasus Manu cukup rumit. Manu kemudian teringat dengan seorang tentara yang ia kenal 25 tahun yang lalu yang mungkin bisa membantu membawanya pulang ke India. Orang itu bernama Hardi Singh. Scene lalu berpindah ke daerah Laltu, Punjab, India. Diperlihatkan Hardi Singh sedang mengikuti lomba lari, di mana sebelumnya ia adalah juara bertahan 2 tahun berturut-turut. Mendengar ia mendapat telepon dari Manu lantas membuatnya kaget mengingat 25 tahun sudah berlalu mereka berdua tidak saling berkabar. Terlihat jelas wajah Manu yang begitu bahagia mendengar suara Hardi. Namun Hardi nampaknya sedikit memperlihatkan kekecewaannya kepada Manu. Terlihat juga keduanya saling menyindir seolah Manu sudah bersuami, begitu pula dengan Hardi yang sudah beristri. Tanpa berlama-lama Manu hanya menyampaikan agar Hardi menemuinya di Dubai tanggal 21. Dua orang ini adalah teman Manu. Mereka diberitahu terkait rencana untuk pulang ke India. Namun karena belum bisa mendapatkan visa ke India, mereka harus pergi terlebih dahulu ke Dubai. Mendengar bahwa Hardi juga akan ke sana, mereka pun sangat bahagia. Akhirnya mereka segera resign dari pekerjaannya masing-masing setelah 25 tahun bekerja di London. Yang satu menjual toko penjahitnya dan yang ini berhenti dari cleaning service restoran. Scene lalu menceritakan kisah 25 tahun yang lalu saat mereka ingin pergi ke London. Masing-masing dari mereka memiliki masalah yang unik. Manu punya masalah dengan rumahnya yang disita rentenir, keluarganya terpaksa menjual harta bendanya untuk bertahan hidup. Lalu Bugu, sejak ayahnya tidak bekerja, sang ibulah yang mencari nafkah. Masalahnya ada di celana. Ibunya terpaksa memakai celana laki-laki yang membuat pria di desa itu meliriknya. Ini membuat Bugu ingin menghasilkan uang banyak agar ibunya pensiun dari pekerjaannya. Kemudian Bali, suara mesin jahit yang tiada hentinya ini menjadi masalah baginya. Itu terpaksa karena satu-satunya pekerjaan ibunya adalah menjahit. Segala pekerjaan mereka jalani, mulai dari buku, jualan baju, Manu bantu-bantu di kafe, bahkan Bali menjadi tukang cukur. Meski begitu, tak ada yang berubah. Satu-satunya jalan saat itu adalah dengan pergi ke luar negeri. Di sana, keluarga yang sudah pernah ke luar negeri ditandai dengan pesawat di atap rumahnya. Hidup seperti inilah yang mereka inginkan. Mulailah mereka mendatangi calon visa, tanpa gelar, tanpa jaminan. Bali diberi visa pasangan. Ia akan menikahi wanita pecandu bernama Catherine. Lalu ia akan dibawa ke London. Bali akan diberi visa bisnis dengan gelar dokter. Manu diberi visa olahraga yang nantinya akan dimasukkan sebagai tim pemain tambahan pada Olimpiade Gulat. Namun mereka terkendala biaya. Besaran biaya yang harus mereka bayar adalah Rp500.000. Sempat ditolak, namun setelah bernegosiasi, akhirnya Bugu memberitahu jika ia memiliki tabungan Rp150.000 milik ibunya, di mana uang itu adalah jumlah seluruh gaji ibunya selama bekerja. Bapak calo ini akhirnya setuju. Ia berpesan pada Manu untuk mencari pelatih gulat guna mempelajari gerakan dasarnya. Scene lalu berpindah dengan memperlihatkan seorang tentara bernama Hardi yang baru datang ke wilayah Laltu. Kedatangannya ini adalah untuk mengembalikan alat perekam milik temannya yang ternyata beralamat di Cafe Bobby milik Manu bekerja. Ia kemudian menanyakan orang di sana ciri-ciri temannya yang memiliki tato citah di lengannya. Tak sengaja di sana Hardi melihat pertikaian pemilik warung itu dengan Manu.
karena mengungkit nama ayahnya terkait rencana kepergiannya ke London. Sebagai seorang tentara, tentu Hardy melindungi wanita itu. Melihat kemampuan gulatnya membuat Manu tercengang. Ia pun ingin Hardy mengajarkan gerakan itu. Namun sayangnya Hardy tak memiliki banyak waktu dan segera mencari temannya yang memiliki tato cita. Mendengar itu tampaknya Manu mengenal pria yang dimaksud dan ternyata pria itu bernama Mahinder yang merupakan kakak kandungnya sendiri. Ia pun mengajak ke rumahnya. Mengetahui bahwa Hardy berasal dari Pathankot, orang tua Manu teringat dengan anaknya yang menolong seorang teman dikala tertembak teroris saat itu dan membawa ke rumah sakit. Hardy pun langsung menjelaskan orang itu adalah dirinya. Kedatangannya kemari adalah untuk berterima kasih dan sekaligus mengembalikan alat perekam yang selalu ia gunakan dikala terbaring di rumah sakit. Namun ternyata Mahinder telah meninggal saat kepulangannya dari Pathankot. Ia mengalami kecelakaan dan tak ada satupun orang yang membawanya ke rumah sakit. Hal ini pun membuat Hardy sangat sedih. Mereka juga terpaksa menjual rumah kepada Bila untuk bertahan hidup. Inilah yang membuat Manu bersikeras untuk pergi ke London mencari uang di sana. Mendengar itu Hardy bersedia melatih Manu dan melupakan jadwal keberangkatan keretanya sebagai balas budi pada temannya. Akhirnya Manu menemukan pelatih gulat. Kesialan pun datang. Bugu yang hendak tes kedokteran tak mampu menjawab dengan benar di mana posisi ginjal. Bali juga tertipu oleh pengantin wanitanya. Ternyata mereka ditipu oleh agen visa tersebut. Hingga terjadi cekcok karena uang tabungan ibu buku hilang begitu saja. Akhirnya dengan rayuan Hardy, ia mampu meredam amarah ibu buku. Bugu pun bersumpah kepada neneknya jika ia pergi ke London maka neneknya akan meninggal. Ketika layat, Bugu tak sengaja melihat iklan visa yang membuatnya tertarik. Melihat itu, Hardy pun sangat marah melihat mereka sudah tertipu sebelumnya. Ternyata diam-diam Hardy telah bertanya pada orang yang pernah keluar negeri. Nampaknya mereka harus mengikuti ujian bahasa Inggris untuk pergi menggunakan visa pelajar. And what a lovely weather today. Akhirnya mereka mengikuti kelas bahasa Inggris. Pria ini bernama Suki. Ia selalu protes cara guru mengajar bahasa Inggris yang menurutnya hanya buang-buang waktu. Ia ingin langsung diajarkan pertanyaan yang akan diujikan nanti, karena ia hanya memiliki waktu 3 bulan untuk pergi ke London. Yes, Mr. Suki. What a problem? Mr. Suki! Mr. Suki! Malamnya Hardy mengajak minum untuk mendengar ceritanya. Suki gagal menikah dengan kekasihnya bernama Jasi. Sang kekasih lebih memilih laki-laki London. Namun ia mendapat kabar bahwa Jasi mendapat perlakuan buruk dan minta tolong Suki untuk menjemputnya atau dia akan mati. Inilah alasan ia ikut ujian bahasa Inggris. Ternyata kisah Suki sama persis dengan yang dialami oleh Hardy. Bahkan ia dijuluki pelawak oleh orang-orang di desanya. Hal inilah yang membuatnya Manu turut sedih mendengarnya. Esoknya ketika Hardy mencontohkan trik speaking dalam 2 menit, apa yang diceritakan justru membuat seisi kelas tertawa. Bahkan Getu, sang guru, menyebut Hardy lebih cocok menjadi pelawak. Pendengar itu Manu berteriak dan membela Hardy bahwa ia bukanlah pelawak. Mulailah benih-benih cinta di dalam hati Hardy. Momen yang sama saat melihat adegan film bahasa Inggris, di mana Manu sangat terpesona melihat cara laki-laki tersebut melamar kekasihnya. Ini membuat Hardy semakin jatuh hati kepadanya. Tibalah saat persiapan ujian tes. Di sini Hardy mendapat ide untuk menghadapi ujian speaking. Ia telah membuat format tulisan bahasa Inggris. Mereka hanya harus menghafal dan menambahkan kalimat topik yang akan diujikan nanti ke dalam bagian yang kosong. Begitulah rencananya. Can I see your ID, please? Yes.
फिर चक्कर रोटी, एंटर पटाटो. My father ki mother. Saat ujian tiba, hanya penguji Bali lah yang sesuai dengan prediksi. Penguji lainnya menanyakan pertanyaan yang berbeda. Limited, but my knowledge about English unlimited. I to check my knowledge about eating rooster and not my English grammar. Hingga kemudian tibalah saat pengumuman. Dari mereka berlima, hanya Bali lah yang lulus. Ini membuat Sukhi marah besar dan mengolok-ngolok Getu yang hanya peduli pada yang lulus saja. Tentu Hardi mencoba menenangkannya dan memberitahunya jika Bali sudah diberi alamat Jasi. Ia akan memberi kabar ketika sampai di sana. Keesokan harinya Getu kembali menemui Sukhi. Ia membantunya pergi ke London melalui Danki, sebutan untuk rute ke London dengan cara ilegal. Tentu Getu juga sudah memberitahu resikonya. Namun tiba-tiba dering telepon berbunyi. Sukhi mendapat kabar dari Bali bahwa Jasi mengetahui kabar ia tak lulus tes. Oleh sebab itu ia mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Mendengar itu pun Sukhi nekat membakar dirinya sendiri hingga meninggal. Kejadian Sukhi membuat Hardi sangat emosi. Ia pun mengingatkan apapun yang terjadi jangan melakukan bunuh diri. Hardi pun menjual rumah dan tanahnya untuk membawa mereka ke London meski melewati jalur Danki. Rute mereka dimulai dari Pakistan, lalu agen lain akan membawanya ke Iran melalui Afghanistan melalui Irak. Teman sekelas mereka, Pampi, Chameli, dan Gulab juga ikut bergabung dalam perjalanan ini. Tentu perjalanan ini sangatlah tidak mudah. Mereka bahkan harus rela berjalan di bawah air dan dihujani banyak tembakan dari menara pengawas. Meski begitu, semangat mereka tak runtuh setelah melihat foto-foto Bali yang sudah membeli mobil, rumah hanya dengan bekerja selama 6 bulan saja. Mereka terus berjalan dengan segala rintangannya. Membutuhkan waktu 2 bulan untuk melintasi Afghanistan hingga sampai di Iran. Dan saat ini mereka harus berjalan melewati gurun selama 2 hari untuk naik kereta ke Turki. Ketika mereka bertemu tentara perbatasan, Pampi, Chameli, dan Gulab diminta untuk berlari. Hardi sudah mengingatkan untuk tidak berlari karena mereka akan dibunuh. Saat ini tinggal Hardi, Manu, dan Bugu. Melihat kecantikan Manu, bos tentara itu berniat untuk mencicipi Manu. Sebagai seorang tentara, Hardi pun memaksa Manu untuk menemaninya, meski itu hanyalah siasat saja. Selesai membunuh para tentara itu, mereka pun membakar jasad teman-temannya, Pampi, Chameli, dan Gulab yang telah meninggal. Perjalanan pun dilanjutkan. Saat ini, mereka sudah di kereta. Dengan wajah trauma, Hardi berusaha menghibur Manu agar lebih tenang. Disinilah Hardi mengakui perasaannya pada Manu. Ia rela melakukan ini semua karena telah jatuh hati ketika Manu membelanya di kelas bahasa Inggris. Perjalanan terus dilanjutkan, bahkan mereka harus bertahan selama 27 hari di dalam kontainer. Hingga akhirnya tibalah mereka di London. Ketika tiba di London, tepatnya di menara jam Big Ben, Hardi menunggu jam tersebut berbunyi untuk bersiap melamar Manu. Namun tiba-tiba Bugu memanggilnya. Ia memberitahu terdapat patung Bali di sana. Ternyata mereka bertemu Bali yang sedang bekerja menjadi seorang pengemis.
Mereka kemudian diajak ke rumah sewa yang isinya orang-orang ilegal dari India, Pakistan, dan Bangladesh. Meski ia memiliki visa pelajar, namun ternyata itu semua adalah palsu. Hardy pun sangat marah melihat foto-foto yang dikirimkan sebelumnya tidak sesuai dengan kehidupan aslinya. Ia marah mengingat teman-temannya telah mati saat perjalanan ke sini dan malah ini yang ia dapatkan. Bali tak memiliki pilihan lain. Ia menjelaskan bagaimana jadinya jika ia memberitahu foto yang sebenarnya. Semua orang yang ada di rumah itu juga melakukan hal yang sama. Ini bukanlah London yang mereka inginkan. Setiap hari truk datang untuk mencari buruh, yang terlihat kuat akan dipekerjakan dan yang lemah akan ditinggal. Mereka ada yang bekerja dengan menjual film dewasa, membersihkan toko, dan yang paling utama, mereka harus pergi dari kejaran polisi. Suatu hari Hardy memutuskan untuk kembali ke India. Menurutnya, mereka akan kesusahan hidup di London tanpa ada kepastian yang jelas. Namun Manu tak setuju. Tekadnya tetap sama seperti di awal. Tak peduli soal perbatasan, menurutnya tanah ini milik Tuhan. Mereka juga punya hak di sini. Akhirnya Hardy lulus setelah Manu membujuknya untuk tinggal di sini. Kemudian mereka bertemu seorang pengacara bernama Puru Patel untuk mencari tahu bagaimana caranya agar mereka dapat status kewarganegaraan di negara itu. Pertama, mereka harus berinvestasi 1 juta pounds, maka mereka mendapatkan tempat tinggal. Namun mereka tidak punya uang sebanyak itu. Kedua, mereka mencari suaka dengan mengaku bahwa hidup mereka terancam di India. Cara ini yang paling gampang untuk mendapatkan suaka, namun bertentangan dengan Hardy yang seorang tentara. Cara ketiga adalah berpura-pura menikah dengan orang Inggris. Setelah resmi, tinggal dicerai dan menikah dengan orang yang dicintai. Akhirnya mereka memutuskan cara yang ketiga. Namun, perbedaan adat membuat Manu tak mau berciuman dengan orang itu dan membuat Hardy marah besar. Hello, police? Akibatnya polisi datang dan menangkap mereka. Sorry. Kemudian pengacara itu mendatangi mereka dan menawarkan dengan cara mencari suaka. Rencananya dengan membawa abu milik Suki yang sudah mati ke pengadilan dan memberi keterangan bahwa ini adalah bukti nyawa mereka terancam di India. Saat ditanya pengadilan, Hardy memberi jawaban berbeda, bahwa ia tidak mencari suaka. Alasan ia datang secara ilegal karena memang tak memiliki visa. Lanjut ia menganalogikan negara ini menggunakan mobil Jerman, namun bahan bakarnya dari Arab Saudi. Jadi kenapa Yang Mulia tidak memberi saja visa itu supaya kami mendapat status yang jelas? What you seem to be suggesting is that we should have open borders. Setelah diskusi panjang, Yang Mulia tetap menjalankan sesuai aturan di negara itu. Bahkan Yang Mulia memberi kemudahan dengan hanya memberikan keterangan bahwa hidup mereka terancam di India, maka mereka akan mendapat status resmi dari negara. Hal ini membuat Manu sangat senang. Namun lagi-lagi Hardy tetap dengan keteguhannya sebagai seorang tentara, ia tidak mendapat ancaman dari negaranya. Be deported back to India. Akhirnya pengadilan memutuskan untuk mendeportasi Hardy kembali ke India. Hardy juga berpesan kepada Manu untuk mengikuti jejaknya kembali ke India. Namun yang terjadi adalah Manu, Bali, dan Bugu, mereka tetap tinggal di sana, berharap kehidupan mereka akan berubah, dan mereka terpaksa memilih memberi keterangan palsu bahwa hidup mereka terancam di India. Disinilah Hardy dan Manu berpisah. Adegan lalu berpindah 25 tahun kemudian, melanjutkan cerita di awal saat mereka janjian untuk bertemu di Dubai. Diceritakan bahwa mereka sempat mendapatkan visa India namun ditolak oleh kedutaan besar India.
Alasannya karena mereka mencari suaka di London berarti mereka merasa terancam di India. Jadi untuk apa kedutaan India menerima mereka kembali? Lanjut, mereka juga bercerita tentang pernikahan masing-masing yang berujung perceraian. Namun berbeda dengan Manu dan Hardy yang ternyata sama-sama tidak menikah namun enggan menceritakannya. Pembicaraan pun beralih pada rencana kepulangan ke London. Mereka merasa sudah cukup hidup di London dan saatnya pulang ke India. Terutama Manu. Ia harus segera pulang dalam waktu 1 bulan karena ia mengidap tumor dan telah divonis akan meninggal dalam waktu dekat. Untuk itu, ia meminta tolong Hardy agar membantunya kembali ke India supaya ia bisa meninggal di negaranya. Mendengar itu, Hardy pun sangat sedih. हाँ हाँ? नहीं बस रहने दे तू। Singkat cerita, Hardy berjanji akan membawanya kembali ke India bukan dengan cara danki, namun melalui jalur udara. Ia lalu menghubungi kenalannya untuk dipertemukan dengan agen Bakir di Dubai yang bisa membantunya. Namun Hardy sudah diingatkan untuk berhati-hati terhadap agen tersebut. Segala persiapan telah dilakukan mulai dari pakaian, ponsel, kartu SIM, semua dari India. Ini untuk berjaga-jaga ketika tertangkap nanti mereka bisa mengelak bahwa mereka adalah orang India. Rencananya melalui agen mereka akan berangkat dengan kontainer dari Jeddah langsung ke India, estimasi 5 hari. Kemudian mendarat di Bhuj lalu pergi ke Laltu. Manu pun mempertanyakan rute yang akan dilalui, ujung-ujungnya juga danki. Akhirnya tibalah mereka untuk berangkat melalui kontainer yang sudah disiapkan. Hardy kemudian meminta paspor mereka untuk diserahkan pada agen Bakir. Namun tiba-tiba petugas di sana mengatakan butuh 2 minggu perjalanan ke London. Ternyata mereka telah ditipu oleh agen Bakir. Agen ini sengaja memanfaatkan orang-orang imigran gelap untuk dilaporkan ke perbatasan supaya mendapat imbalan. Setelah tertangkap di pelabuhan Jeddah oleh petugas bernama Omar, mereka pun diinterogasi dan diminta untuk menjawab jujur. Jill, now your name and citizenship. Dari semuanya, hanya Hardy yang bisa membuktikan bahwa ia adalah orang India melalui paspornya. Sedangkan Bali, Bubu, dan Manu mengaku apa adanya bahwa mereka berkewarganegaraan Inggris. Sontak hal ini membuat Omar sangat marah. Mengingat dari bahasa, pakaian, bahkan konfirmasi via telepon membuktikan mereka bertiga adalah orang India. Hardy juga memberitahu bahwa sebenarnya nama mereka adalah Chameli, Pampi, dan Gulab. Ini dilakukan supaya seolah Hardy membantu Omar melihat kebenarannya bahwa mereka bertiga telah berbohong. Ternyata ini semua hanyalah akting untuk memprovokasi Omar. Tujuannya untuk membuatnya marah dan menantang Omar tak akan bisa membuktikan di pengadilan jika mereka adalah orang India. Setelah itu mereka akan menetap di London atau Arab Saudi. Mendengar itu Omar semakin naik pitam dan berjanji dalam 2 minggu mereka akan terbukti orang India dan akan dideportasi ke India. Mendengar itu pun mereka sangat senang. Ternyata ini semua sudah direncanakan Hardy ketika berjanji akan membawa mereka melalui jalur udara. Ia sengaja meminjam nama teman-temannya yaitu Chameli, Pampi, dan Gulab yang telah mati sebelumnya saat di Iran namun dilaporkan telah hilang. Hal ini sudah terkonfirmasi di Laltu ketika para polisi menanyakan nama-nama itu hingga akhirnya mereka dideportasi ke India. I told you I will send you back to India in 2 weeks. Why are you all so happy? Because we are going home. Tibalah akhirnya mereka semua kembali ke India. Masing-masing dari mereka langsung mengunjungi rumahnya. Begitu juga dengan Manu yang pulang ke rumah yang dulu sempat dijual, akhirnya bisa kembali lagi. Ia langsung memeluk erat kedua orang tuanya setelah 25 tahun menghilang.
Setelah itu Manu dan Hardy bertemu di atap rumah Manu. Mereka mengenang masa-masa ketika sedang berjuang bersama saat kelas bahasa Inggris. My mother dead, my father dead, my mother ki mother dead, my father ki mother dead, my masi dead, my... Di sela-sela itu, Hardy akhirnya mengatakan jika dirinya belum menikah dan ingin Manu menjadi istrinya. Hal ini benar-benar membuat Manu terharu. Hingga tibalah saat Hardy akan melamarnya seperti waktu di Menara Big Ben. Namun tiba-tiba, Manu meninggal dan film pun berakhir. Film ini diambil dari kisah nyata dan ditunjukkan foto-foto di mana saat itu para imigran berjuang mencari kehidupan yang layak dengan pergi ke London. Banyak korban yang meninggal saat perjalanan Danki ini. Baiklah para bujangan dimanapun Anda berada, demikianlah alur film Danki. Saya Papi selaku Ketua Perserikatan Bujangan seluruh Indonesia mohon undur diri dan salam bujangan.